Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ikhwati fillah, jamaah salat Isya Masjid Al-Mubashirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah. Kalau dari lihat mukanya kayaknya makan lontongnya nambah ya. Karena tempat duduknya nyaman. Karpet kita ini kita dikumpulkan dalam kondisi tempat yang nyaman. Ruangannya ber-AC cukup juga nyaman. Tambah bisa selonjoran ya Pak. Insya Allah kadang-kadang godaannya ngantuk kita kalau sudah berbuka ini. Tapi kami yakin kita yang hadir di Masjid Allah ini adalah termasuk golongan yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu mereka yang qamah. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang qama, berdiri dia, salat dia pada bulan Ramadan dengan imannya wa ihtisaban dan tidak mengharap apa-apa kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya akan dihapuskan, diampuni segala kesalahannya yang telah ia lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita semua yang duduk di masjid ini, yang hadir di masjid ini mendapatkan ampunan pada bulan penuh maghfirah ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengawali hikmah Ramadan kita dengan tulisan Buya Hamka. Lalu beredar filmnya kemarin, Buya Hamka. Beliau menuliskan dalam tajuknya, judulnya adalah menenggelamkan cita-cita. Apa yang dituliskan Buya Hamka menggelitik sekaligus amat menarik. Karena yang dituliskan adalah kisah nyata. Kisah yang terjadi pada tahun 1967. Apa yang ditulis Buya? Ada dua orang pemuda yang berdiri tegak. Tegak dia, tersenyum dia. Padahal yang dibacakan di depannya adalah keputusan mahkamah militer luar biasa atas putusan, yaitu adalah hukuman mati. Tetapi yang didakwa dihukumi mati, justru dia tersenyum. Bahkan dalam sidang itu pemuda tersebut membacakan syair di depan pengadilan. Siapa pemuda yang dimaksud oleh Buya Hamka? Seorang tokoh PKI bernama Nyoto dan Sudisman. Nyoto, orang yang berhaluan komunis, menghadapi keputusan tentang dirinya yaitu dakwaan mati dalam kondisi tersenyum. Tersenyum dia. Mengapa kata Buya Hamka? Karena diyakini bahwasannya Nyoto meyakini ideologi yang dia anut, ideologi yang ia fahami adalah dalam kondisi benar. Padahal haluan komunis tidak mengenal Tuhan, tidak percaya dengan hari akhir, tapi ia tetap tersenyum karena meyakini sebuah kebenaran. Pertanyaan Buya Hamka yang amat besar kemudian dalam tulisannya adalah, mengapa seorang muslim, orang yang beragama Islam, yang meyakini hari akhir, yang yakin dengan kematian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masih takut untuk kemudian berjumpa dengan kematiannya, walau kuntum fi burujin musyayyadah, bahkan kadang-kadang bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Takut, padahal mereka adalah generasi yang beriman, mereka yang percaya dengan hari akhir, mereka yang percaya dengan hari pembalasan, tetapi masih ada keraguan dan ketakutan, persis sebagaimana bulan Ramadan ini
Masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak meyakini Ramadannya memberikan kebaikan, dampak kebaikan menjadi la'allakum tattaqun. Tidak mampu menanamkan ideologi Ramadannya. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya digambarkan adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi generasi yang bertakwa. Ada di antara kita yang sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali. Bahkan saya lihat yang jamaahnya ABG ini, angkatan Ba'da Bocah, kalau udah di atas 50 tahun ya Pak, berarti sudah lebih dari 40 kali melewati namanya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah dengan 40 kali kita melewati Ramadan sudah terbentuk nilai la'allakum tattaqun? Padahal dengan jelas Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ada orang yang berjumpa dengan Ramadan, ada orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi justru disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi penyebab bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Bu'dan kata Rasulullah SAW, bu'dan liman adraka Ramadan, celaka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berjumpa, mereka yang hadir, mereka yang ada pada bulan Ramadan, fala yughfirullah, tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada dia di Ramadan, jumpa dia dengan Ramadan, bahkan mungkin puasa dia di Ramadannya, fala yughfirullah, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan, menjadi celaka. Hari ini pertanyaan mendasar bagi kita, apakah kehadiran Ramadan yang sudah hadir melewati setengah waktunya dari kita itu sudah memberikan dampak ampunan dari Allah kepada kita atau belum? Atau jangan-jangan tercatat kita sebagai generasi yang disampaikan Rasul yang jauh dari rahmat Allah karena belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat status-status di teman-teman kita ketika melewati 15 hari kedua dari bulan Ramadan ini. Statusnya bukan menangisi, menyedihi atas Ramadan yang telah berlalu daripadanya. Sudah ditulis, hari ini sudah ditulis 11 hari lagi Lebaran. Oh begitu Pak. Kita baru puasa 3 hari, saya lihat tidak ada yang nulis status alhamdulillah nggak terasa 27 hari lagi Lebaran, baru 3 hari puasa. Statusnya sudah alhamdulillah 27 hari lagi Lebaran. Dia lupa kalau puasa sekarang 29 hari doang. Itu menangisi Ramadan. Hari ini kita sudah melewati setengahnya. Maka mari melihat, inilah bulan disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, tetapi juga disebutkan sebagai Syahrul Doa, bulannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kita kepada Allah, mintalah kita kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya berjumpa dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan seluruh amalannya, hendaknya kalimat apa yang diucapkan? Rasulullah tidak menjawab dengan perkataan yang panjang, mengajarkan doa yang amat pendek kepada Aisyah radhiyallahu anha, tetapi syarat dengan maknanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ketika mengumpulkan umatnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, karena aku Rasulullah SAW dalam satu harinya tidak kurang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali Rasulullah SAW, manusia yang dijaminkan surga atasnya, 100 kali dalam satu hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita hadir di bulan penuh doa ini, doa ampunan. Apakah kita sudah benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah waktu sahur adalah waktu terbaik kita untuk beristighfar? Bukankah menjelang berbuka adalah waktu terbaik kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Faktanya hari ini banyak di antara kaum muslimin ketika menjelang berbuka ia sibuk menghitung makanan di depannya. Sejak 4:30 sudah dicari putu mayang, es kelapa, cincau, ya.
Adem perut belum gorengan. Banyak orang sekarang ngaku gak makan nasi, tapi lontongnya 4. Saya mah kalau makan nasi, lontongnya 4, sama aja. Sibuk. Kalau perlu cari channel televisi, azannya yang paling cepat. Mana yang paling cepat? Dicari, dipantengin. Hanya bulan Ramadan, azan bukan hanya dijawab, tetapi ditonton oleh kaum muslimin. Pada bulan-bulan lain ketika Allahu Akbar, maka jamaahnya akan mengatakan Allahu Akbar. Pada bulan Ramadan, Allahu Akbar, Alhamdulillah, sambil nomor korma, sambil nomor gorengan. Dicari televisi mana yang paling cepat untuk mengumandangkan azan. Hari ini, inilah bulannya, bulan doa, mohon ampun kepada Allah. Di samping kita meningkatkan kualitas ibadah kita, karena sesungguhnya amal ibadah kita, amal saleh kita, membaca Quran kita, sedekah kita, dan seluruhnya yang kita lakukan karena Allah adalah menjadi penyebab penggugurnya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, "Wa may yattaqillah." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwanya dia beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan, "Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Niscaya akan dihapuskan segala kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dilipat gandakan amal ibadahnya karena ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa kata, astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.